Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah kajian maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mengawali kajian awak pada malam iko, kita panjatkan setinggi puja sedalam syukur kepada Allah. Dengan izinnya, dengan ridhonya, dan dengan hidayahnya, pada malam ini Allah ketemukan kita di sebuah raudhah. Raudhah bermakna taman. Raudhatun min riyadil jinan, sebuah taman dari taman-taman surganya Allah. Itu Nabi yang ngecek. Kenapa majelis ilmu, majelis zikir dikatakan raudhah min riyadil jinan? Setiap awak mungkin punya pengalaman. Ada pengalaman batin kita, pengalaman ruh kita, di saat kita berada di sebuah majelis. Di situ disebut Allah, di situ ada zikrullah, dan di situ ada ilmu. Dulu pernah awak ngaji zikrullah itu maknanya banyak, termasuk maknanya tilawatul Quran. Itu juga az-zikir di makna Al-Quran. Maka ketika majelis itu ada zikrullah, apa yang kita rasakan? Bukankah ada sebuah ketenangan? Letasonya Pak. Makanya Nabi katakan raudhah. Ketika seseorang berada di sebuah taman, biasanya kan taman itu kan indah ya. Ada istilah taman, taman kota, taman bunga, pasti indah. Hal-hal yang indah akan berada di tempat itu, sehingga akan membuat sebuah, kalau bahasa kininya refreshing ya, ada sebuah kesegaran. Ketika kita memandang bunga yang berwarna-warni, kicauan burung yang begitu indah, maka di situ kita merasakan sebuah ketenangan, kenyamanan. Maka majelis ini kita ulang kembali adalah raudhah. Saya rasa kita yang Allah berikan ruh yang sehat akan bisa merasakan bahwa di majelis ini ada sebuah ketenangan. Dari ketenangan itulah lahir kebahagiaan. Dari kebahagiaan itulah kita gembira.
Jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada lagi kata yang lain kecuali ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita di majelis ini sehingga kita selalu merasakan sebuah keindahan, kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, karena ini adalah bahagian dari raudhah min riyadil jinan. Berselawat kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita selalu berwirid selawat, menyampaikan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena selawat seperti yang pernah kita ketahui oleh para ulama mengatakan satu-satunya amal yang tidak pernah ditolak. Ya kan? Awak ulang-ulang tahu kan, supaya ya kita meyakini ini satu amalan yang Allah tidak akan pernah tolak amalan itu. Kalau amalan lain ada dua kemungkinan, mungkin dia diterima, mungkin tidak. Itu kita sudah sepakat. Orang sholat bisa diterima, bisa tidak, tergantung bagaimana dia beramal dalam ibadah sholat itu. Sesuaikah syarat rukunnya? Adakah dia khusyuk ketika sholat? Ini akan menjadi sebuah standar ibadah sholatnya diterima apa enggak. Dan begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Maka satu amal yang Allah tidak pernah tolak, apa itu? Sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian halnya jemaah yang dirahmati Allah? Setiap kita sholawat, satu kita bersolawat, 10 dijawab Rasulullah. Satu kita bersolawat, 10 dijawab Rasulullah. Bahkan bukan Nabi saja yang jawab. Ketika kita sholawat, Allah pun jawab sholawat kita. Tentu dengan makna sholawat yang berbeda, jawaban dengan makna yang berbeda. Kalau Allah jawab sholawat kita, artinya Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah panjangkan umur kita. Hari ini kita sudah berada di akhir Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidan. Ini doa sering diucapkan. Pak Imam kadang baca doa itu, kita aminkan. Kalau enggak kita sendiri yang baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, badan sehat, tolok ndak puasa sok. Semayang tarawih ya kan? Tadarus Al-Qur'an. Bisa merasakan tahun ini nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah, apa kajian kita malam ini? Kajian kita malam ini tentang sholat. Apa hubungannya sholat dengan hati kita? Apa hubungannya sholat dengan hati? Kita tahu dari sejarah Isra Mi'raj sudah dijelaskan. Kalau Isra dijelaskan dalam Al-Quran, juz 15 surat Al-Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu dijelaskan oleh ayat. Mi'raj itu dijelaskan oleh beberapa riwayat hadis. Baik hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam nas hadis yang panjang, atau beberapa hadis dari a'immatul ahadis yang lain. Jadi kisah Isra Mi'raj itu bukan cerita dongeng, tetapi itu diriwayatkan banyak hadis.
Sampai juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita tidak berbicara masalah Isra Mi'raj itu. Malam ini kita cuma berbicara bahwa salat adalah hadiah terbesar yang dibawa Nabi setelah Isra Mi'raj. Hadiah terbesar buat kita umatnya. Kenapa demikian hadirin jemaah yang dirahmati Allah? Nabi itu Isra Mi'raj sekali. Tetapi berkah Isra Mi'raj yang sekali itu, kita umatnya hari ini bisa Mi'raj 5 kali dalam sehari semalam. Makanya ada istilah kalimat as-salatu mi'rajul mu'min. Apa? As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Dulu yang mi'raj siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali beliau Isra Mi'raj. Sekali Isra'nya, sekali Mi'rajnya. Salat diterima ketika beliau Mi'raj. Tetapi berkah perjalanan Mi'raj Rasulullah yang satu kali itu, hari ini kita merasakan 5 kali Mi'raj. Ikonan pokok-pokoknya, ya kan? Yang wajibnya 5 kali kita Mi'raj dalam satu hari, satu malam. As-salatu mi'rajul mu'min. Sebelum kita bahas lebih panjang, kalimat as-salatu mi'rajul mu'min, nah ini perlu dikaji. Ada sebagian banyak mengatakan itu hadis. Itu bukan hadis. Ya. Banyak ditemui kalimat ini di dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Tetapi itu bukan hadis. Ya, dalam kebanyakan pendapat. Tetapi kalimat as-salatu mi'rajul mu'min adalah kalimat yang memposisikan, ya, keistimewaan salat, maqamus salat, makanatus salat. Betapa salat adalah hal yang berharga bagi setiap diri seorang yang beriman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat as-salatu mi'rajul mu'min ini tidak bisa dihilangkan dari pengaruh hati kita. Karena arti mi'raj itu adalah al-mi'raj ar-ruhi. Nabi ketika Mi'raj, beliau datang menghadap Allah. Beliau bertemu dengan zat Allah Azza wa Jalla, dengan jasadnya dan dengan ruhnya. Hari ini kita Mi'raj, kita hanya bisa datang ke hadapan Allah dengan ruh kita dan tidak dengan jasad kita. Maka mi'rajul mu'min adalah ketika seseorang memfungsikan ruhnya yang bersemayam dalam kalbunya. Di saat dia salat, dia merasakan keberadaan Allah. Dia khusyuk, merasakan lezatnya ibadah, lezatnya ma'allah, beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kalimat-kalimat ini jangan dipelintir kan. Kadang-kadang dipelintir-pelintir nih kawan. Bersama Allah hanya Allah sama awak berarti bukan. Ya, ada beberapa hadis itu. Kata Allah apa? Ana jalisun ma'aman zakarani. Ambo kata Allah, saya kata Allah duduk beserta orang yang ingat sama saya, yang berzikir kepada saya. Apakah kita artikan secara kontekstual dengan zahir nas? Tidak. Gak mungkin kan ada orang berzikir Allah duduk di sampingnya. Mungkin artinya seperti itu?
Tidak. Maknanya tidak seperti itu. Ana jalisun ma'a man zakarani, artinya Allah selalu beserta dengan orang yang berzikir kepadanya. Allah selalu memberikan rahmat kasih sayangnya. Allah selalu memberikan cintanya kepada hamba itu. Allah selalu tolong dia. Allah selalu beri solusi dalam seluruh hidup. Itu makna. Jadi bukan makna secara zahir nas, tidak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salat adalah mi'rajul mukmin. Di saat itulah seorang mukmin dia merasakan secara ruh keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa Allah selalu muraqabah, menyertainya, mengikutinya. Maka hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kenapa kita merasakan sebuah keindahan ketika melakukan salat? Karena di saat itulah ruh kita berinteraksi dengan Allah. Ruh yang berinteraksi dengan Allah. Secara zahir kita menghadap kiblat dalam ibadah salat, tetapi secara batin ruh kita yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, maka di ayat awal saya bacakan tadi dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan apa? Innani anallah la ilaha illa ana. Allah katakan, saya ini Tuhan, anallah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Fa'budni, maka oleh karena itu sembahlah saya. Fa'budni wa aqimis salata li zikri, dan dirikan oleh kalian salat, kata Allah, untuk apa? Li zikri, untuk ingat kepadaku. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, Ambo sering katakan kepada jemaah, marilah kita introspeksi diri. Adakah solat selama ini yang kita lakukan hanya sebatas gerak saja? Ya? Takbiratul ihram ya sebagai rukun qauli, kemudian kita membaca Fatihah, kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, kita duduk antara dua sujud, kita tahiyat akhir sebagai rukun fi'li. Apakah salat hanya sebatas gerak-geri saja? Lidah kita bergerak membaca ayat-ayat Allah, bertakbir, tubuh kita bergerak, ruku, sujud di hadapan Allah. Apakah salat hanya sebatas gerak? Atau sudahkah kita berupaya sampai ke maqam kita merasakan sebuah kenikmatan ketika kita salat itu? Sebagaimana Rasulullah merasakan nikmat yang luar biasa, bahagia yang tidak ada batasnya ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Nabi sebelum Isra Mi'raj beliau bersedih. Nabi itu sebelum Isra Mi'raj apa? Beliau sedang dalam kondisi sedih. Nabi Isra Mi'raj di tahun ke-10 kenabian. Nabi diangkat jadi nabi umur 40 tahun. Beliau Allah panggil Isra Mi'raj ketika masuk di umur 51 tahun. Tahun ke-10 kenabian. Apa yang terjadi tahun itu? Tahun itu dalam kisah sirah diceritakan, dalam tarikh Islam diceritakan, tahun ketika Nabi Isra Mi'raj dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Tahun apa nama? Tahun
kesedihan. Bahasa wa sedang menangi Nabi waktu itu. Apa sebabnya? Istri beliau wafat. Berselang tidak lama setelah itu wafat paman beliau Abu Talib. Orang yang selama ini menjadi benteng dakwahnya, yang membantu perjuangan dakwahnya, dipanggil oleh Allah. Dulu orang kafir Quraisy nggak berani macam-macam dengan Rasulullah ketika masih ada pamannya. Tetapi setelah paman beliau meninggal, bebas orang kafir lagi. Mapu nyinyonya. Azab Rasulullah, diintimidasi, ya, diembargo, macam-macam. Sampai Nabi dalam sejarahnya nggak boleh belanja lagi sama orang kafir Quraisy ketika itu. Nggak lekan dimakan le, daun memakan, daun kayu dimakan Rasul dengan sahabat, karena waktu itu ekonomi Rasulullah dengan kaum muslimin diembargo oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah ketika itu. Maka Nabi dalam keadaan bersedih, maka dipanggillah Nabi untuk melakukan Isra Mi'raj. Apa yang terjadi? Betapa bahagianya Rasulullah yang tadinya dalam keadaan sedih, ya, menangis, dipanggil oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang beliau karena beliau Mi'raj, bertemu dengan Rabbnya. Hari ini kita ingin merasakan kebahagiaannya, kesenangan itu. Kita ingin ketika kita hidup, sebelum kita sholat, kita merasa macam-macam perkara hidup ini, ya, sukacita yang kita rasakan, warna-warni kehidupan, sandiwara kehidupan yang gak habis-habisnya. Ada kalanya kita tersenyum, ada kalanya kita menangis, ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita menderita. Itu sandiwara kehidupan. Ketika kita banyak masalah, ketika kita banyak menghadapi problematika kehidupan, maka datanglah kepada Allah. Datang kepada Allah, ambil wudu, takbir, sholat kita. Rasakan betapa nikmatnya ketika kita mengadu kepada Allah, terutama di saat sujud panjang kita. Makanya ibu bapak yang dirahmati Allah, disunnahkan kita untuk sujud lebih panjang ketika kita berada di akhir sujud terakhir kita. Disunnahkan kita sujud panjang dan mengadulah kepada Allah, mengadu dengan ruhmu, curhat kepada Allah, sampaikan. Maka ikatan batin kita ketika Mi'raj ruhi ini bisa berjalan dengan baik, sampailah kita dengan apa yang dikatakan ayat tadi, aqimis sholata li zikri. Hambaku, kata Allah, dirikan sholat supaya engkau ingat kepadaku. Kojong sembahyang supaya engkau ingat kepadaku. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, sholat itu kebutuhan kita. Kita butuh kepada sholat ini. Makanya sedih kadang awak ketika azan berkumandang, lebih banyak di luar dari di masjid. Seolah-olah kebanyakan umat Islam ini tidak butuh sama sholat. Idealnya itu, ketika kita merasa butuh dengan sholat itu, berarti ini yang kita prioritaskan. Ketika azan dikumandangkan muazin melalui menara, hayya 'alas shalah,
Kalau orang beriman, Pak, terasa indah panggilan itu. Indah. Tapi kalau anda beriman, lewat je. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu masih lumayan. Iku adalah kawan mengganggunya suara azan. Nah, itu kanlah keterlaluan pula. Ya, suara azan mengganggu. Padahal itu adalah panggilan terindah. Hayal shalah. Ada pula kawan, dia katakan azan itu adalah panggilan untuk Tuhan. Kita bukan manggil Tuhan waktu azan, ya. Tetapi panggilan itu adalah panggilan supaya orang-orang beriman datang kepada Allah, datang ke masjid, kerjakan sholat. Nah, ini real kenyataan kita hari ini. Ya, awak pikir bang kinang kau kampar kau sebagai serambi Mekah, amai masaji, ndo je deh, samo je. Ambo pernah 4 hari di Brunei Darussalam. Yang ambo tahu Brunei Darussalam itu bersyariatkan Islam. Waktu itu kita ada pertemuan dengan ajudan mufti Brunei Darussalam. Jadi ginaplah ambo di sebuah hotel dengan beberapa teman. Subuh bangun kami ke masjid. Ambo nak membayangkan apa-apa. Oh, iko negara Islam. Ponu masaji subuh. Ya kan? Tapi enggak juga. Sama saja. Saya masuk ke masjid itu baru jumpa 4 orang. Itu pun termasuk Pak Imam sama muazin. Hati saya bergumam, la haula wala quwata illa billah. Dimanapun bumi ini sama saja. Ya, sama saja. Kurang apa lagi? Tah di mano salah? Entah dek menara kuang tinggi kah? Atau toa kuang banyak? Kan? Bisa tambah toa siap sudut ya, mata angin ada toa. Wah cuba lesuk kan, banyak yang datang kan. Kadang-kadang kita sedih, tetapi sisi lain kita berpikir juga, apa yang fenomena yang hadir hari ini, azan kemudian direndahkan, padahal itu adalah suara indah. Ya, syariat agama direndahkan. Kadang ambo berpikir, mungkin ini cara Allah menegur kita. Jadi tidak bisa disalan loh. Ini mungkin cara Allah menegur kita. Ada orang yang merendahkan suara azan. Pertanyaannya, orang beriman yang ngaku muslim selama ini, adakah mereka menghargai suara azan itu? Apa tidak? Kan iya kan? Hampir setiap menara masjid berkumandang azannya. Ainal muslimun? Orang Islamnya mana? Jadi kalau kita salahkan sepihak, enggak juga. Justru kita yang jadi pertanyaan hari ini, adakah kita menghargai suara azan itu selama ini? Atau kita hanya dengarkan saja, masuk tengok kiri, keluar tengok kanan. Labi so wapak dia obang dia masaji, neninyo nak pun nak ke masaji. La haula wala quwata illa billah. Apa dia kayak lupa juga kan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salat itu kebutuhan kita. Mari kita tingkatkan kembali kualitas ibadah salat. Tidak hanya sebatas gerak-gerik, tidak hanya sebatas ucapan, tetapi sudahkah kita merasakan nikmat
Bahagianya kita ketika kita sujud di hadapan Allah, merasakan indahnya ibadah. Sehingga kalau kita tidak menjaga sholat dengan baik, terasa ada yang kurang dalam hidup kita. Ketika suara azan memanggil tidak ke masjid, ada suatu hal yang kurang dalam hidup kita. Ketika kita tidak bangun subuh, meninggalkan jamaah di masjid, ada suatu hal yang kurang hari itu. Ini yang perlu kita tingkatkan. Rasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, andai kata solat itu betul-betul li zikri, kata Allah, untuk ingat kepada Allah, insya Allah disitulah baru kita mendapat makna yang sebenarnya dari kalimat as-salatu mi'rajul mu'min. Apakah itu sulit? Mungkin sulit bagi yang tidak latihan. Maka perlu kini riyadhah. Latih diri kita selalu, latih hati kita selalu, kita merasakan kehusyukan ketika kita sholat. Dilatih dengan semangat, dengan selalu merasakan mi'raj ruh kita. Dan itu perlu latihan. Tak bisa sekali dua kali, tawi 3 kali, 4 kali. Insya Allah dengan izin Allah, lama-lama kita merasakan al-mi'raj ar-ruhi. Hati kita akan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah katakan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, kata Allah, orang beriman yang mereka khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salatnya. Ada sebuah keindahan, ada sebuah ketenangan yang kita rasakan, karena salat adalah zikir kepada Allah. Dan zikir adalah ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Allah yang katakan, ingat kata Allah, hanya dengan zikir kepada Allah yang membuat hati kalian tentram. Makanya ibu bapak sekalian, sebelum awak solat, awak sedih, banyak masalah, ya Allah, nak selesai, solatlah, sujud kepada Allah, rujuk ila Allah, kembalilah kepada Allah. Jangan pernah ketika ada masalah kita lebih dahulu mengadu kepada makhluk, baru mengadu kepada Allah. Tetapi mengadulah kepada Allah lebih dulu, setelah itu biarkan Allah yang mengatur solusi dan jalan keluar hidup kita. Ini yang kita inginkan, jemaah yang dirahmatullah, dari hikmah Isra dan Mi'raj Rasulullah, yang tadinya Nabi sedih, menangis karena di tahun itu istri beliau wafat, paman beliau juga wafat, meninggal. Allah panggil dia supaya apa? Allah ingin bahagiakan Rasulullah. Allah ingin Rasulullah tersenyum. Allah ingin Rasulullah menjadi tenang. Maka diimbau dia jumpa dengan Allah, baru Nabi tenang, bahagia, kembali ke bumi. Nabi semangat dakwah balik. Walaupun paman beliau sudah dijemput, walaupun istri beliau tak ada lagi, dakwah terus berjalan sehingga kita merasakan Islam hari ini. Maka jemaah yang dirahmati Allah, hikmah terbesar yang kita ambil dari mi'rajnya Rasulullah, hidup kita ini tidak pernah bahagia selamanya. Kalau tidak bahagia, terkadang bahagia, terkadang menderita. Ya, ibarat roda pedati, terkadang di atas, terkadang di bawah. Tapi tidak akan kecewa kita. Ya, karena kita punya Allah. Karena kita punya Tuhan. Di saat kita kembali kepada Allah,
Di saat kita sholat mengadu kepada Allah, di situ akan kita rasakan ada sebuah keindahan, ada sebuah kenyamanan, karena Allah selalu bersama orang-orang yang berzikir kepadanya. Karena Allah selalu beserta, membantu, mencari solusi kepada orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salat kita hari ini tidak hanya sebatas formalitas saja, ya, tidak sebatas ucapan dan gerak-gerik, tetapi berusahalah kita melangkah kepada makam yang selanjutnya, al-mi'raj ar-ruhi. Badan kita bergerak, lidah kita bergerak, tetapi hati kita, ruh kita selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup majelis ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Faya fawzal mustaghfirin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.